Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada pagi hari ini, Mas Enggar tuh mau kembali cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, kami bisa berkumpul kembali walaupun tidak secara langsung, tapi kami bisa sama-sama mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya berkati supaya kami bisa memahami cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik Mas Enggar sekarang mau cerita nih, judulnya keyakinan yang membahagiakan akan kedatangan Tuhan. Ini Mas Enggar baca sekali lagi, keyakinan yang membahagiakan akan kedatangan Tuhan. Nah, Mas Enggar mau nanya nih, kira-kira kalau menurut adik-adik, apa sih yang membuat adik-adik bahagia? Apa kira-kira nih? Misal, mainan. Terus apalagi nih adik-adik biasanya bahagianya kenapa? Dapat uang jajan. Terus bisa makan enak. Nah, kalau berapa istilahnya barang-barang kayak gitu, uang gitu ya, dapat uang jajan, kira-kira bisa buat adik-adik bahagia terus gak ya? Kalau menurut Mas Enggar, pasti nanti barang-barangnya misalnya mainannya itu suatu saat mungkin bisa aja rusak ya, bisa rusak. Terus uang jajannya pasti nggak mungkin kan disimpan, kan pasti pakai buat jajan, ntar habis. Makanannya juga sama, kalau misalnya dimakan ya pasti makanannya habis. Kalau makanannya disimpan terus, ntar lama-lama bisa nggak enak. Nah, berarti bahagianya, senangnya bisa habis nanti suatu saat kalau barangnya udah habis ya. Misalnya tadi makanannya udah habis, pasti udah nggak senang lagi. Nah, kira-kira ada nggak sih hal yang buat adik-adik bisa bahagia terus? Yang buat kita bisa senang terus, apa ya kira-kira ya? Nah, sekarang coba adik-adik buka dulu nih dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Nah, itu coba adik-adik lihat di ayat ke-13 tuh di atasnya ada tulisan yang hitam. Apa coba itu tulisannya? Nah, itu tulisannya kedatangan Tuhan. Nah, sekarang Mas Enggar mau cerita nih adik-adik. Kalau kedatangan Tuhan itu yang menjadi sumber sukacita selalu. Maksudnya apa sih sumber sukacita selalu? Menjadi sumber kebahagiaan selalu. Nah, maksudnya kita sekarang nih menunggu kedatangan Tuhan dengan sukacita senantiasa, sukacita terus gitu. Nah, mungkin adik-adik bingung ya, maksudnya apa sih kedatangan Tuhan? Nah, Mas Enggar mau cerita dikit nih. Jadi, kan dulu Tuhan Yesus sudah datang nih ke dunia, lahir di Palungan ya, terus di situ hidup, melayani, kemudian mati, disalibkan, bangkit, dan naik ke surga. Naik ke surga tuh ngapain Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat tinggal buat kita di surga nanti. Nah, suatu hari nanti ya, suatu saat nanti Tuhan Yesus pasti datang lagi ke dunia. Nah, kira-kira ngapain ya Tuhan Yesus datang lagi ke dunia? Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjemput kita nih, orang-orang yang percaya.
Itu orang-orang yang percaya pada Tuhan ini. Nah, kapan kira-kira kedatangan Tuhan Yesus ya? Apakah besok? Apakah nanti? Apakah 2 tahun lagi? Apakah 30 tahun lagi? Nah, jawabannya tidak ada yang tahu. Itu hanya Tuhan Yesus saja yang tahu. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus janji nih, janji pasti datang. Nah, kita nih, adik-adik, Mas Enggar, orang-orang yang percaya harus menunggu dengan sukacita. Nah, kenapa sih harus sukacita? Karena janji Tuhan itu pasti selalu digenapi gitu. Jadi kalau Tuhan itu berjanji, pasti janjinya itu akan dilakukan nih, akan dilaksanakan oleh Tuhan. Maka kita nih, kan kita sudah mendengar, kita tahu nih janji Tuhan, Tuhan Yesus pasti datang lagi. Nah, kita harus menunggu dengan sukacita, karena pasti janji Tuhan itu tergenapi. Nah, Tuhan Yesus juga di sini, di firman Tuhan ini juga nih, coba ya, Mas Enggar baca nih. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, maksudnya apa sih? Nah, maksudnya nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus, orang-orang percaya nih, orang-orang Kristen yang telah meninggal, yang meninggal, nah nanti mereka juga akan dibangkitkan. Itu kan sama seperti Tuhan Yesus dulu mati, kemudian dibangkitkan. Nah, begitu pula orang-orang yang percaya, nanti mereka pun juga akan dibangkitkan bersama-sama. Nah, terus nanti ngapain kalau habis itu? Nah, sudah itu, nih Mas Segar baca ayat yang ke-17 nih. Sudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi nanti sudah itu ya, setelah orang-orang yang meninggal dibangkitkan, kita bersama-sama akan diangkat nih, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, di sini kita tugasnya nih ya, sebagai pengikut Kristus nih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tugasnya apa? Jadi menunggu dengan sukacita nih, kita harus menunggu, kita percaya nih kalau Tuhan pasti datang kembali. Nah, selain itu, selain menunggu dengan sukacita, kita harus ngapain? Nah, kita juga harus apa nih? Kan tadi kan bersukacita. Nah, kita juga harus membagikan sukacita kita pada orang lain gitu. Jadi nggak cuma kita doang nih yang sukacita, senang, tapi kita juga bisa cerita nih tentang kebaikan Tuhan pada orang lain. Nah, begitu. Nah, adik-adik, berarti sekarang jelas ya kira-kira apa sih sumber kebahagiaan yang bisa bikin bahagia selalu, yang bisa selalu bahagia. Jawabannya adalah menunggu kedatangan Tuhan. Nah, sekarang kita baca yuk dari ayat hafalannya. Dari 1 Tesalonika 4 ayat 17a. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Sehingga baca sekali lagi. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17a. Nah, untuk menutup, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami bisa sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan suatu saat nanti akan datang kembali. Kami
kami mau menunggu dengan sukacita, dengan semangat, dan kami juga mau bisa membagikan sukacita kami kepada orang-orang lain. Tuhan kiranya memberkati kami, berkati kedua orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati juga kami yang bersekolah, kami pun juga bisa belajar dengan sukacita. Kami serahkan doa kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, cerita hari ini telah selesai. Sampai berjumpa di cerita firman Tuhan selanjutnya. Bye.